Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi pada kesempatan malam Ramadan ini yang hari ini akan kita bahas kembali kitab Syarah Tanqihul Qaul. Jadi kita membahas tentang keutamaan amal. Jadi kitab ini adalah termasuk kitab akhlak. Jadi kita belajar sedikit di atas fikih ya. Jadi sudah bukan bahas ini boleh atau tidak, tapi kita bahas soal masalah ini lebih utama atau tidak. Ini bahas keutamaan. Sampai bab yang ke 20 terakhir sih. 21. Tadi 21. Terakhir sekarang 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi. Al-hadi wal ishrun fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Oh, yang masih 20, yang 20 belum ya. Al-babul ishrun fi fadilati istighfar. Bab yang ke-20 tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu dari kata ghafara, tambahan alif sama sin, jadi istighfara. Jadi faedahnya faedah tolabiyah, mencari. Kalau ghafara itu mengampuni, kalau istighfara itu mencari pengampunan. Istighfar adalah amalan untuk mencari ampunan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aksara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, banyak-banyak membaca istighfar. Istighfar itu versinya macam-macam ya. Ada versinya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu versinya Nabi Adam. Ada versinya Nabi Yunus yang ketika beliau desersi dari tugasnya, lari ya, karena ngambek sama umatnya yang nggak mau mukmin, nggak mau beriman. Ngambek, tiba-tiba ketemunya ikan. Ikannya juga bukan ikan biasa, tapi ikan gede. Jadi ketika ikannya langap, dimakan dia. Nabi Yunus dalam perut ikan itu di dalam laut, apalagi ketika saat malam tiba. Jadi dalam 3 kegelapan. Jadi kata para ulama itu, andaikan tidak karena istighfar, maka Yunus tidak akan selamat. Jadi minta ampun untuk keselamatan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ngaku. Istighfar itu i'tiraf, mengakui kesalahan. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin, saya mengakui bahwa sungguhnya saya telah berbuat kezaliman. Ya, versi Nabi Nuh istighfar.
Ada versi istighfarnya Roni itu pendek. Astagfirullah sekarang versi milenial diganti lagi. Astajim. Ngawur itu. Astagfirullahaladzim jadi astajim. Jadi versi milenial. Jadi minimal ya astagfirullah lah ya. Jadi dalam satu kesempatan kemarin di kantor itu saya sampaikan, orang kalau mau tidurnya dia itu bernilai ibadah betul. Jadi kan kemarin nyinggung puasa. Ramadan itu sebagai syahrul siyam, sebagai bulan puasa. Tapi ada yang melesetkan itu syahrul niyam. Jadi siyam itu dari kata saum, puasa. Kalau niyam dari kata naum, tidur. Jadi Ramadan adalah bulannya tidur. Makanya dikatakan, dari itu mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Enggak sepenuhnya salah. Karena ada riwayat mengatakan barang siapa yang ketika dia mau tidur, kemudian dia membaca doa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, salah samarrat 3 kali, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya sebanyak hitungan daun yang ada di pepohonan seluruhnya, walaupun dosanya sebanyak biji pasir gunung Alij, atau walaupun dosanya sebanyak hitungan hari yang ada di dunia ini, diampuni. Itu kalau tidurnya seperti itu, di riwayat kitab itu diampuni dosanya. Kan sangar ini berarti. Berarti kita siang itu bisa puasa itu bisa tidur, kalau diniati itu jadi ibadah juga itu. Menuju turu tok ya ini ya. Kalau turu tok ya nggak jadi ibadah itu, dimarah-marahi atasan kita. Itu astagfirullahaladzim. Dan banyak cerita ya tentang dahsyatnya istighfar. Imam Hasan Al-Basri itu ketika ada orang nanya istighfar, dijawab istighfar. Orang mau minta anak, dijawab istighfar. Orang mau minta panen supaya dapat hujan, disuruh istighfar. Dan semuanya suruh istighfar, karena istighfar ya memang dahsyat seperti dalam surat Nuh itu ya. Ada juga itu Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau bepergian dapat penginapan, nggak dapat penginapan, terus kemudian di masjid ternyata diusir. Nah ketika diusir, singkat cerita beliau ketemu dapat rumah. Nah, rumah itu malam-malam kok masih terbangun, terjaga. Maka ketika diketuk, dia adalah seorang pembuat kue. Nah, ketika membuat kue dari awal sampai akhir proses membuat kue sampai bungkus, itu senantiasa baca istighfar. Nah, ternyata setelah ditanya, kenapa Anda selalu baca istighfar? Dia jawab, karena setiap keinginan atau hajat saya itu terkabulkan. Asbab wasilah istighfar ini. Jadi apakah ada hajat Anda yang belum dikabulkan Allah? Kata Imam Ahmad, pedagang kue itu menjawab, ada. Apa itu? Bertemu dengan imam zaman ini. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ya Allah, jadi gara-gara istighfarmu saya keleleran malam-malam, diusir dari masjid ini, katanya. Jadi itulah cara Allah untuk mempertemukan hambanya dengan apa yang diinginkannya. Salah satunya lewat jalur istighfar itu. Jadi termasuk orang yang paling senang sekali, bangga nanti di akhirat, orang yang memperbanyak istighfar. Satu jaminan dari Allah ketika kita memperbanyak istighfar, akan diberikan jalan keluar dari setiap malapetaka atau ujian, hamin. Yang kedua, Allah akan berikan
solusi dari setiap kesempitan. Zikin warazaqahu min haitsu la yahtasib, yang ketiga Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi tiga itu ya. Kalau tiga itu kita dapat, hidup kita bahagia sekali. Jadi pas mau bayar SPP anak, kalau nggak punya duit, dilalai ada 3 huruf misalkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Al-babul hati wal ishrun fi fadilati dzikrillah. Bab yang ke-21 menuturkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu dari kata zakaro. Bahasa Arab ini biasanya terdiri dari 3 huruf zakaro. Zakaro itu bisa maknanya menuturkan. Nah, sering kalau kita baca kitab Dzakarul Musannifu, artinya musannif atau pengarang kitab itu menuturkan. Zakaro itu bisa menuturkan, atau zakaro itu bisa mengingat atau ingat. Artinya apa? Orang yang paling banyak ingat pasti dia akan banyak menutur atau banyak menyebut. Sampai-sampai saking dia tidak bisa menghilangkan ingatan kepada sesuatu, dia ke bawah mimpi sampai ngelindur, disebut-sebut dalam lindurnya itu. Itu zikir. Nah, orang yang banyak zikir atau ahli zikir itu dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lewat anti sirat, rebutan menuju surga. Mereka dinamakan al-mufaridun, sabaqul mufaridun. Menang itu orang-orang mufaridun. Para sahabat nanya, siapa mufaridun? Ya Rasulullah, kok bisa rebutan mau masuk surga atau melompat sirat? Mufaridun adalah adzakirinallaha katsiran wadzakirat, yaitu orang-orang yang berzikir atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya dari golongan laki-laki, wadzakirat, dan dari golongan perempuan. Itu zikir. Nah, ini kita kenal dengan banyaknya majelis-majelis zikir di negara dengan amalia agama ini ya. Macam-macam zikirnya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kalian akan Allah, dzikran katsiran, dengan ingat yang sebanyak-banyak. Kalau ingat, maka kita akan dijamin bebas dari bencana. Mau meleset sedikit ingat kok. Nah, itulah yang nolong kita. Dzikran katsiran. Kemudian al-husani wal ishrun fi fadilatit tasbih. Bab yang ke-22 menuturkan tentang keutamaan tasbih. Tasbih ya, bacaan subhanallah itu. Qala Abu Dzar radhiyallahu an, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami ahabbu ila Allah azza wa jalla. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah salah satu sahabat dari suku Ghifar ya, suku preman itu ya. Bahasa Inggris? Suku preman. Oh. Saya punya teman itu anaknya dikasih nama Abu Dzar. Kok bisa Al-Ghifari? Ghifari. Kok bisa, saya bilang. Itu termasuk klan sangar. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ayul kalami ahabbu ilallahi azza wa jal. Wahai Nabi, perkataan apakah, kalimat apakah yang paling dicintai Allah azza wa jalla? Kemudian Nabi menjawab, qala Rasulullah, nastafallahu subhanahu li malaikatihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Jadi kalimat yang dipilihkan Allah untuk para malaikatnya yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat itu adalah kalimat yang kalau kita baca pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Full kita. Sebisa mungkin kita berbanyak wirid subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi kalau baru ngaji kitab ini ya rada sambat ya. Masuk dari awal isinya ijazah wiridan, bingung akhirnya. Yang kita paling senang yang wiridan mau tidur tadi itu istighfar 3 kali. Tulisan entek kan itu. Sama yang pendek-pendek gini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Udah sebanyak-banyaknya. Yang paling gampang tadi ya mau tidur istighfar 3 kali wis. Enggak usah kakean maca akeh. Kecuali kita mau ngamalkan persis seperti Rasul ya, tidak tidur sebelum mengatamkan surat ini, tidak tidur sebelum khatam surat ini ya. Lama-lama nggak tidur beneran itu kita. Sampai demblek mripate nggak bisa tidur itu. Atau malah belum baca sudah tidur. Nah, bedanya kita gitu. Itu tentang kalimat tasbih. Al-babus salis wal ishrun. Sekarang bab yang ke-23 fi fadilatit taubah, tentang keutamaan taubah. Taubat ya. Taubat itu adalah proses kembalinya seorang hamba yang telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingat, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa taubat qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari itu terbit dari sisi baratnya, artinya belum kiamat. Taubat itu kita masih ditunggu sampai matahari terbit dari barat. Tapi kalau matahari itu sudah terbit dari barat, maka pintu tobat sudah tertutup. Taballahu alaihi. Kalau demikian dia tobat sebelum ada matahari terbit dari barat, maka Allah pasti menerima taubatnya. Ini menjadi penyemangat bagi kita ya. Jadi supaya punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang setan itu bayang-bayangi kita. Orang mau tobat ada dibayang-bayangi. Nah, dosane wis akeh. Mosok arek ditampa tobaté karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini kita diberikan semangat, motivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa senangnya Allah ketika melihat hambanya yang sudah jauh kok melari kembali. Kayak kita punya anak-anak yang tadinya udah hilang nggak karuan, kok tiba-tiba kembali. Atau kita kehilangan barang yang paling kita cintai, ternyata kita ketemu kembali. Itu senangnya bukan main. Itu tobat seperti itu. Allah melebihi itu. Ketika ada hambanya yang kepleset, berbuat maksiat, kemudian dia ingat kepada Allah dan dia bertobat, maka Allah sungguh sangat senangnya. Itu Allah pasti akan menerima tobatnya. Nah, kalau sudah tobat, yang diingat jangan dosa-dosanya yang lalu sudah. Karena sudah tobat, terus pasrah ke Gusti Allah, jadi ngapura, ya husnudzon, Allah ngampuni. Jadi kadang setan tuh membuat kita menjadi pesimis. Sing diingat dosane tok. Jadi itu seolah-olah ngejek Gusti Allah. Ya, Gusti Allah itu udah Maha Pengampun. Jadi wasi'at rahmati kullasyai. Jadi Allah memiliki rahmat yang rahmatnya jauh lebih luas daripada segala sesuatu. Ada yang mengatakan lagi sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatnya Allah itu mendahului daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi riwayat Imam Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi
ma lam yugharghir, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi selanjutnya Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita. Kalau tadi waktu paling pol orang bertaubat itu sebelum kiamat, yaitu matahari terbit dari barat. Itu kalau umurnya kita mendekati kiamat. Tapi kalau masa ajal kita itu sebelum sampai kiamat, ya minimal kiamatnya diri kita. Nah, hadis ini mengabarkan demikian. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba. Taubatnya hamba. Malam yugharghir, sepanjang nyawa itu belum sampai di kerongkongannya. Yugharghir itu kok suara ger gitu kan. Orang mau meninggal itu seperti itu. Jadi beberapa kali kami mendampingi orang yang mau meninggal. Mendampingi mau meninggal kan medeni ya. Mendampingi kok mau akad nikah itu kan seneng ya. Ini mendampingi mau meninggal. Jadi ada saudara itu yang meninggal, ketika mau meninggal itu kalimat yang terakhir itu Masya Allah. Jadi saya menyaksikan. Jadi kalimat yang terakhir itu beliau bertakbir Allahu Akbar. Ya, itu kan kalimat thayyibah, itu tanda husnul khotimah. Jadi kalimat yang baik. Padahal sepanjang hidupnya beliau bukan santri, beliau bukan ustadz, bukan kiai. Tapi ketika kita runut keseharian beliau, beliau ini termasuk orang yang ahli masjid, ahli jamaah. Kalau kan mau kitab kayak gini nggak mudeng juga, tapi karena istiqomah amalannya jamaah tadi, dia bisa tutup usia dengan membawa kalimah thayyibah. Allahu Akbar, tak saksikan. Selesai dari itu sudah nggak ngomong sama sekali dia, sampai akhirnya saya kita upokoro sampai kita selesaikan tajhizul janaisnya, dan akhirnya saya kabarkan kepada keluarga bahwa insya Allah almarhum itu husnul khotimah. Ya, jadi semoga kita yang hadir di sini bisa mendapatkan titel husnul khotimah. Yang meninggalnya paling indah adalah ketika saat husnul khotimah. Kemarin ada juga tetangga kampung itu, beliau malah lagi khutbah Jumat, megang tongkat, tiba-tiba pusing terus ambruk, ternyata beliau langsung meninggal. Ya malam baik. Sepanjang kita terbiasa dengan amalan-amalan yang baik, maka insya Allah meninggalnya kita juga dalam keadaan beramal baik. Gunanya kita ngaji kitab-kitab seperti ini adalah untuk menjaga kondisi kita saat akhir-akhir hayat kita. Terbiasa dengan tasbih, terbiasa dengan istighfar, terbiasa dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, maka harapannya ketika ruh kita diambil oleh malakul maut, malaikat Israel, kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu gunanya taubat ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba sepanjang nyawanya belum sampai kerongkongan. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Al-Babur Rabi wal Ishrun, bab yang ke-24 fi fadilatil faqri, tentang keutamaan fakir ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah taala min man at'ama miskinan. Amal yang Allah cintai atau amal-amal yang Allah cintai, salah satunya adalah orang yang memberikan makan miskinan kepada orang yang miskin. Min ju'in au daf'i anhu maghraman.
Jadi memberikan makan kepada orang miskin dari laparnya, atau menolak apa ini makroman, kayak utangnya ya. Au kasfi anhu kurbatan, atau mengangkat daripadanya kesulitan hidupnya. Itu rawahu At-Tabrani, demikian Imam At-Tabrani meriwayatkan. Jadi ada beberapa amalan yang Allah paling cintai. Salah satunya adalah orang yang ngasih makan kepada orang miskin ketika lapar. Orang yang membayarkan hutangnya terolah. Kemudian orang yang mengangkat daripadanya kesulitan. Nah, yang kedua yang repot banget ya, orang yang bayari utang itu kira-kira siapa yang bayari utang kita itu? Mas Dedi kali ya. Utang apa Mas? Sedikit aja kok utangnya. Berapa? Ya cuma buat nyicil rumah. Rumah kan berat juga. Utangnya 100-200 ini utangnya utang rumah. Jadi di hadis ini mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu kepada saudara kita sesama muslim. Jadi betapa Islam itu memiliki ajaran yang dia tidak egois. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Orang sholat toh, tapi sama tetangga enggak wawuh, sama tetangga enggak saling sapa. Ada orang ibadah toh isinya, tapi kadang dia sama hewan juga enggak punya peri kehewanan. Seorang ahli ibadah di kalangan wanita Bani Israel, kemudian dia memelihara hewan kucing. Nah, tapi tidak dikasih makan tuh kucingnya, maka sia-sia amal ibadahnya, justru akan menjerumuskan dia kepada neraka. Yang salah bukan ibadahnya, tapi yang salah dia cuman pakai satu kacamata ibadah hablum minallah saja. Hablum minannasnya enggak ada. Bahkan dalam wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW ketika hajatul wada, jadi ketika haji khutbatul wadanya Rasulullah itu manti-manti kepada kita. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada sesama. Karena satu saja, taruhlah setengah kilogram saja gula pasir kita zolimi saudara kita, maka di akhirat kita juga akan dimintain bertanggung jawaban. Sampai-sampai kalau ada kambing yang ketika di dunia itu dia suka nanduk temannya yang enggak bertanduk, nanti di akhirat dia milik kiamah akan dibalik, dia yang enggak punya tanduk, nanti temannya yang suka ditanduk itu ditumbuhkan tanduk untuk bisa menanduknya. Jadi non-tanduk ini kasihan ya. Jadi kalau orang punya pandangan jauh ke depan seperti ajaran Rasul seperti ini, maka insya Allah kita bermasyarakat itu akan nyaman. Ya kan? Bahkan ada satu hadis mengatakan salah satu ciri sempurnanya iman seseorang itu ketika dia baik kepada tetangganya. Minubillah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa yang ngaku punya iman kepada Allah dan kepada hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, maka fal yukrim jarohu, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Nah, memuliakan tetangga itu tidak hanya terus kita nganterin makanan ke tetangga, itu tidak seperti itu saja. Tapi kita lewat depan rumahnya kita sapa, kula nuwun, assalamualaikum misalkan, kita senyumin atau kita klakson, ya karena sekarang modelnya kan gitu. Cuman pernah kemarin itu saya pulang kerja sambil jemput anak-anak sama istri, itu ngelaksonnya terlalu, volumenya terlalu tinggi, sudah di belakang orang itu lagi. Kaget, tak klakson niati apik malah jur dadi kaget dong. Astagfirullah, apa wih. Nah ini.
Ya minimal kita langsung atau mantuk kepalanya ngangguk ya. Itu masuk bentuk daripada ikramul jar, memuliakan tetangga. Itu salah satu dari sekian wasiat Rasulnya. Kita berhablum minan nas. Barangkali itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Yang besok itu tentang fadilah nikah ini. Nah, teman-teman yang sudah nikah barangkali Pak Jumadi pengen nambah fadilah lagi Pak Jumadi. Yang kali kan fadilah kan keutamaan ya. Kan kata riwayat itu mengatakan ya Rasul siapa yang paling berhak kita hormati. Kata Nabi ummuk, ibumu. Sumaman, kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Sumaman, siapa ya Rasul yang ketiga kali? Ummuk, ibumu. Baru yang keempat, sumaman, abuk, bapakmu. Jadi bapaknya satu Pak Jum, ibunya tiga. Ini istri saya sudah tidur ini, nggak dengar. Jadi itu ya, besok kita insya Allah sambung lagi bab fadilah nikah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita kembalikan ke moderator. Monggo Mas Roni.